Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NPM 1911090146, Prodi Pendidikan Fisika, kelompok 8, dengan dosen penguji Bapak Rizky Gunawan MPDI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas komprehensif bidang keagamaan. Tugas komprehensif bidang keagamaan yaitu tentang tauhid atau ilmu kalam dan akhlak. Yang pertama ada pengertian tauhid atau ilmu kalam dan akhlak. Yang kedua ada dasar-dasar tauhid atau ilmu kalam dan akhlak. Yang ketiga ada sejarah perkembangan dan aliran-alirannya. Yang keempat ada macam-macam akhlak. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku. Waalaikumsalam, Abi. Abi mau bertanya nih tentang tauhid. Dijawab ya. Insya Allah ya, Abi. Dari mana kita mengambil sumber agama kita? Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Al-Quran itu perkataan siapa? Allah. As-Sunnah perkataan siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah makna Islam? Menyerahkan diri kepada Allah dan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Di mana keberadaan Allah? Apakah Allah ada di mana-mana? Allah ada di atas langit, di atas arsy. Apa dalil Al-Quran bahwasanya Allah berada di atas arsy? Surat At-Taha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Untuk apa Allah menciptakan jin dan manusia? Untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Apa dalil Al-Quran bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahnya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Apa syarat-syarat diterimanya ibadah? Ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan atau sunnah Rasul. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apa ibadah yang paling besar? Mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Maksiat apa yang paling besar? Berbuat syirik atau mensekutukan Allah. Apa itu syirik? Beribadah kepada selain Allah dan juga menyembah Allah. Apa dalil tentang dosa syirik? Surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dolalan ba'id. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dihendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi, pengertian tauhid atau ilmu kalam dan akhlak ini, yaitu ilmu kalam juga dinamakan ilmu tauhid. Tauhid ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Ilmu kalam dinamakan ilmu tauhid karena tujuannya ialah menetapkan keesaan Allah dalam zat dan perbuatannya, dalam menjadikan alam semesta dan hanya Allah yang menjadi tempat tujuan terakhir alam ini. Selanjutnya, dasar-dasar tauhid atau ilmu kalam dan akhlak. Yang pertama ada dasar-dasar tauhid atau ilmu kalam, yaitu Al-Quran. Banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya yang pertama,
yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, atau dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad, tentang dia. Yang kedua, bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Selain Al-Quran, ada Al-Hadis. Banyak juga Al-Hadis yang menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, di antaranya yaitu pemikiran manusia. Pemikiran manusia dalam hal ini baik berupa pemikiran umat Islam sendiri atau pemikiran luar umat Islam. Sebelum filsafat masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih samar. Yang kedua, ada insting manusia. Secara instinktif, manusia selalu ingin bertuhan. Karenanya, kepercayaan adanya Tuhan berkembang sejak adanya manusia pertama. Menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, mitos merupakan asal-usul agama di kalangan primitif. Taylor justru mengatakan bahwa anisme atau anggapan adanya kehidupan pada benda mati merupakan asal-usul kepercayaan kepada Tuhan. Adapun Spencer mengatakan lain lagi. Ia mengatakan bahwa pemujaan terhadap nenek moyang merupakan bentuk ibadah paling tua. Selanjutnya, ada dasar-dasar akhlak. Dalam ajaran Islam yang menjadi dasar-dasar akhlak adalah berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu. Bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia, sebab jika ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Semua umat Islam sepakat pada kedua dasar pokok itu, Al-Quran dan Sunnah, sebagai dalil nakli yang tinggal mentransferkan dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Keduanya hingga sekarang masih terjaga autentikannya, kecuali sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya banyak ditemukan hadis-hadis yang tidak benar atau dhaif atau palsu. Selanjutnya ada sejarah perkembangan dan aliran-alirannya. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang bergairah kepada Al-Quran dan lebih berpegang teguh kepadanya, yang oleh Nabi semasa hidupnya pernah disebut sebagai orang yang paling mungkin menjadi utusan Tuhan. Seandainya Nabi sendiri bukan Rasul yang terakhir, Khalifah kedua ini oleh mayoritas umat Islam disepakati sebagai orang beriman yang paling berhasil. Namun keadaan gemilang masa Umar itu tak berlangsung lama. Utsman bin Affan, penggantinya selaku Khalifah ketiga, sekalipun banyak mempunyai kelebihan dan jasa di bidang lain, namun dalam kepemimpinannya dicatat sebagai orang yang lemah. Mulailah bermunculan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Utsman sebagai bertindak kurang adil dan menderita nepotisme. Utsman dihadapkan kepada berbagai gerakan protes masyarakat, yang umumnya menghendaki turunnya Utsman dari kekhalifahan. Sekelompok orang-orang dari Mesir datang ke Madinah. Dan setelah tidak berhasil memaksa Utsman turun dari jabatannya, mereka membunuh khalifah ketiga itu. Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai pengganti Utsman, tetapi pilihannya tidak mendapat suara bulat. Ada kelompok tertentu yang tidak setuju atas pengangkatan Ali. Kelompok pendukung Ali dikenal dengan golongan Syiah. Sedangkan golongan yang terang-terangan menentang Ali adalah kelompok Muawiyah, sehingga perang pun tak terhindarkan lagi yang dikenal dengan Perang Siffin, yang berakhir dengan jalan kompromi. Peristiwa itu menyebabkan sebagian pendukung Ali keluar dari kelompok Ali. Kemudian mereka bertindak sendiri dengan membentuk golongan Khawarij. Prinsip utama kaum Khawarij bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam adalah tegasnya murtad, dan oleh karena itu wajib dibunuh. Pernyataan itu ditentang oleh suatu golongan yang dikenal dengan sebutan Murjiah. Golongan Murjiah yang prinsipnya masih memberi harapan, memang telah ada sebelum lahirnya Khawarij, tetapi dapat dikenal setelah Khawarij melontarkan masalah status orang yang berdosa besar. Aliran Murjiah menegaskan bahwa orang yang berbuat besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah SWT untuk mengampuni atau tidak.
Oleh karena itu, muncullah berbagai aliran yang menambah deretan sekte dalam Islam, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya, sedangkan Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak dalam perbuatannya. Manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak dengan paksaan dari Tuhan. Aliran itulah yang menjadi terbentuknya aliran Mu'tazilah. Aliran ini tidak sependapat dengan prinsip Khawarij dan Murji'ah. Menurut aliran Mu'tazilah, ini orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Orang yang serupa dengan ini, kata mereka, mengambil posisi di antara kedua posisi mukmin dan kafir yang dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilataini, atau posisi di antara dua posisi. Aliran Mu'tazilah pada masa ketika Al-Ma'mum, Al-Watsiq, dan Al-Mu'tasim menjadi khalifah. Umat Islam yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, yang dikenal dengan mihnah. Keresahan dan ketakutan masyarakat akibat mihnah tadi mendorong Al-Asy'ari untuk segera bertindak, mengatasi dan mengakhirinya. Al-Asy'ari menempuh sistem jalan tengah antara akal dan wahyu. Sikap inilah yang kemudian memberi ciri khusus mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pikiran-pikiran yang timbul dengan jalan tengah dan moderat, maka aliran ini tumbuh menjadi kekuatan yang paling berpengaruh bagi umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Kemudian hampir bersamaan waktunya dengan Asy'ariyah muncul aliran Maturidiyah yang dibangun oleh Abu Mansur al-Maturidiyah. Menurutnya, semua perbuatan manusia adalah dikehendaki oleh Tuhan, dan perbuatan-perbuatan yang jahat tidaklah diiringi oleh ridho Tuhan. Sekalipun aliran Maturidiyah dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah nampak ada perbedaan pandangan, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal membangun teologi yang benar menurut Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah, yang kedua ada akhlak terhadap Rasulullah, yang ketiga ada akhlak terhadap diri sendiri atau individual, yang keempat ada akhlak terhadap masyarakat atau sosial, yang kelima ada akhlak terhadap lingkungan, dan yang terakhir ada akhlak muslim terhadap negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada 3 aliran yang sudah amat populer. Yang pertama ada aliran nativisme, yang kedua ada aliran empirisme, dan yang ketiga aliran konvergensi. Nah, yang pertama ada aliran nativisme. Menurut aliran ini, faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang adalah faktor pembawaan dapat berupa kecenderungan, bakal, akad. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan dan kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia. Dan hal ini erat kaitannya dengan pendapat aliran intuisme dalam menentukan baik dan buruk. Namun dalam aliran ini tampaknya kurang menghargai peran pembinaan dan pendidikan. Yang kedua, ada empirisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan itu baik, maka orang itu akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Aliran ini lebih percaya kepada peranan pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Nah, yang ketiga, ada aliran konvergensi. Menurut aliran ini berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang adalah faktor internal, yaitu pembawaan seseorang, dan disertai dengan faktor eksternal, yaitu pembinaan, pendidikan, dan interaksi dalam lingkungan sosial. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.